Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dok, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan dari Fakultas Kedokteran Gigi RC dok. Saya ingin menanyakan beberapa hal tentang vaksin corona yang akhir-akhir ini sedang trending dok. Yang pertama, apa itu vaksin? Vaksin itu adalah zat antigenik yang berasal dari kuman maupun badan kuman yang nantinya akan dimasukkan di dalam tubuh penerima vaksin yang digunakan untuk membuat sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh seseorang menjadi meningkat atau terjadi sistem kekebalan tubuh karena penyuntikan dari zat antigenik tersebut. Lalu terbuat dari apa vaksin? Tadi seperti saya bilang ya, terbuat dari badan kuman. Bisa dari badan kuman yang sudah dilemahkan, bisa juga dari badan kuman yang sudah dimatikan. Maksudnya kuman di sini bisa virus, bisa juga bakteri, gitu. Lalu apa saja dok kandidat vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia ini? Kalau yang sudah sering terdengar ya, itu vaksin Sinovac yang berasal dari China, Bio Farma Cina. Tapi sebenarnya vaksin itu banyak ya. Ada juga Pfizer ya. Pfizer itu berasal dari Germany, dari Jerman. Bisa juga BioNTech. Kemudian yang itu Moderna Therapeutic. Banyak sekali ya macamnya. Bisa juga Novavax. Namanya macam-macam. Ada lagi? Lalu saya sering mendengar yang dinamakan herd immunity. Tolong bisa dijelaskan apa itu herd immunity? Uh, Herd immunity itu begini ya, kondisi kekebalan kelompok. Jadi kondisi di mana sebagian besar orang itu di dalam tubuhnya punya kekebalan atau imunitas atau imunoglobulin, sehingga virus atau penyakit karena infeksi itu tidak mudah masuk ke dalam komunitas itu, karena sebagian besar dari kelompok orang itu sudah mempunyai kekebalan, sehingga angka kejadian orang terkena infeksi karena virus sangat berkurang, karena di dalam komunitas itu banyak sekali orang yang mempunyai kekebalan atau imunologi ya, imunoglobulin atau imunitas gitu ya. Jadi kelompok yang sangat banyak, sehingga kelompok itu banyak mempunyai zat kekebalan atau antibodi, sehingga kalau ada infeksi menyerang itu sangat sedikit terinfeksi, karena di dalam kelompok itu sudah banyak orang-orang yang mempunyai imunoglobulin atau mempunyai imunitas tinggi, mempunyai sistem imun yang tinggi karena adanya imunoglobulin di dalam badannya, begitu. Lalu dok, saya ingin menanyakan bagaimana vaksin bisa memberikan kekebalan bagi tubuh dan Lalu dok, apa efek samping daripada vaksin dok? Efek sampingnya ya biasanya di tempat penyuntikan itu agak pegel-pegel gitu, bisa juga bengkak. Tapi ada juga efek samping badan dari penerima vaksin itu menjadi panas ya. Cuman panasnya juga tidak terlalu panas atau biasa disebut sufebris. Ya selama ini hanya itu yang ditemukan untuk trial yang kemarin. Lalu apa kerugian jika tidak divaksinasi dok? Jadi kalau tidak divaksin itu badan seseorang tidak mempunyai imunoglobulin atau zat pertahanan, zat imunitas apabila infeksi menyerang. Biasanya vaksin digunakan kan pada saat-saat pandemi, pada saat-saat infeksi yang sangat mewabah gitu ya. Kita perlu itu, kalau tidak divaksin badan kita tidak cukup kuat untuk menghadapi virus yang selama ini beredar ya di udara luar, yang kita tidak tahu di mana itu berada. Bisa juga pas jalan di pasar, bisa juga pas bertemu teman atau di tempat wisata atau sebagainya. Kalau kita punya vaksin, di dalam tubuh kita sudah ada zat anti ya, zat anti dari kuman itu sendiri. Tapi bagaimanapun juga, meskipun kita sudah divaksin, kita harus tetapkan 3M, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak ya, seperti kita ini kan 1 meter lah ya, paling tidak, atau 2 meter lah kita menjaga jarak. Kemudian tangan kita harus dicuci bersih dengan air sabun yang mengalir.
tetap itu harus diterapkan, yaitu 3 protokol kesehatan. Di samping juga meningkatkan imunitas, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, ya, dan melaksanakan 3 protokol kesehatan tadi. Di samping vaksin tetap berjalan. Itu saja saya kira. Baik dok, saya kira cukup pertanyaan dari saya dok. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan ada pertanyaan yang salah. Terima kasih dan selamat malam dok. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berguna.